Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, patuhilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu semangat, agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Adanya permasalahan di Republik ini yang sekarang sangat viral, terutama masalah ijazah palsunya Joko Widodo ini. Ini dampaknya luar biasa buat masyarakat Indonesia. Ya, bahkan ada anak-anak siswa sekarang ini yang menyatakan, buat apa rajin belajar kalau dengan ijazah palsu juga bisa jadi presiden gitu. Itu ada di sosial media. Gitu. Kita semua tahu ya, kalau dulu-dulu ya sekarang juga sama masalah ijazah palsu ini memang lagi marak-maraknya ya. Tapi ijazah palsu yang terkait dengan dugaan didapat oleh siapa, Pak Jokowi, ini pasti menjadi masalah besar gitu ya. Persoalannya satu, beliau adalah pernah menjadi kepala negara ya, pemerintahan. Ya. Kedua, dan menjadi lebih besar lagi persoalannya, persoalan ijazah ini biasalah kalau saya melihat ijazah ini surat-surat berharga dalam tanda kutip ya, kayak sertifikat segala macam. Kalau dari dulu diselesaikan bukan dengan baik ya, secara umum aja ya, kalau ada orang mempertanyakan, Anda punya ijazah, benar nggak tuh, ada yang nanyain, Anda bukan lulusan dari ini ya, kita perlihatkan aja gitu, apa susahnya. Kalau itu dilakukan lebih dulu ya clear. Nah ini menjadi berkepanjangan, justru jadi tanda tanya, siapa yang memperpanjang ini dan siapa yang membuat ini ingin jadi lebih gaduh. Nah ini jadi tanda tanya buat semua masyarakat. Itu pada prinsipnya. Jadi jangan salahkan juga orang-orang yang merespon terkait dengan adanya ijazah palsu ini. Karena ini bukan ijazah pada umumnya, ijazah kita-kita lah yang biasa lah, orang umum. Ini orang yang jabat nomor 1 di Indonesia, itu masalahnya. Jadi wajar kalau dipertanyakan, wajar kalau dikejar. Semua ingin menguji, meneliti dengan baik, benar tidak nih. Itu menjadi kemanfaatan yang lebih besar, itu masalahnya. Kedua, pada perkembangan terakhir ya, saya kebetulan backgroundnya sebagai praktisi dan pengamat hukum, tentu saja akan lebih fokus ke bukan bagian atau babak yang terakhir ini adalah berkaitan dengan hasil uji LabGrim gitu loh. Ini sudah dibicarakan ya banyak pihak, saya juga sudah pernah bicara bahwa ada banyak kejanggalan yang terjadi. Ya, pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu begitu cepat dilakukan, direspon dan lain sebagainya. Padahal itu sebetulnya bagian akhir akibat dari sebuah sebab yang dilakukan ya, yaitu terkait dengan sebabnya itu ada dugaan ijazah palsu. Kalau penyebabnya menjadi merasa terhina, penyebabnya merasa direndahkan, ya, difitnah, ya itu kalau ajaran hukum atau teori hukum ajas kausalitas sebab akibat, mestinya ya sebabnya nanti dulu lah, ya sebab nanti dulu dilihat ya. Kalau memang sebabnya itu berakibat dia misalnya sakit parah atau luka parah segala macam, bawa dulu lah ke rumah sakit, beresin. Nah urusan penyebabnya ini apa, itu yang harus didulukan. Nah urusan penyebabnya ini masuklah TPUA di Bareskrim, ya kan? Apa penyebabnya? Dugaan ijazah palsu.
Nah, ini yang harus digali dengan benar. Sekarang sudah muncul hasil yang disebut dengan hasil laboratorium kriminologi yang diolah di Bareskrim. Ya, ini sudah muncul. Padahal ini sebetulnya kalau mau muncul dari dulu lah sebetulnya ya. Dari dulu juga sudah cukup lama ya ini diajukan oleh tim TPUA. Tapi menjadi pertanyaan besar, kenapa ini baru muncul setelah di Polda Jaya Polda Metro Jaya masuk ada laporan dari Pak Jokowi. Harusnya lebih dulu ya. Nah ini menjadi lebih menarik lagi ketika ada pengumuman hasil Lebrim bahwa seolah-olah ijazah yang dipegang Pak Jokowi ini asli atau identik. Nah, saya ingin mengulas di sini terkait dengan mekanisme atau proses dari pelaksanaan Lebrim itu sendiri, ya kan? Nah, Lebrim itu kalau diibaratkan itu hasil Lebrim. Karena ini kebetulan nih hasil Lebrim ini yang paling dipuja-puja, ya, yang paling dinomorsatukan, yang paling dijadikan ukuran ya oleh Pak Jokowi CS termasuk penasihat hukumnya, seolah-olah sudah clear di sini, stop lah, ijazahnya sudah ketahuan lah hasil Lebrim ini identik begitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Padahal masyarakat harus tahu hasil Lebrim ini hasil sebuah olah dari beberapa bukti-bukti awal, ya, tidak ujung-ujung Lebrim keluar. Kalau saya ibaratkan tadi, yaitu Lebrim menghasilkan sebuah masakan atau semacam kue, ya, yang sebetulnya kue itu sebelumnya harus ada adonan, ya, ada mekanisme pembuatannya sehingga jadi kue. Sebelum itu harus juga ada bahan-bahan pendukung untuk menjadi kue itu. Ada terigu, ada gula, ada mentega, dan lain sebagainya. Nah, ini yang muncul ke permukaan ujung-ujung jadi kue. Kue ini enak, bagus loh, asli lah kue ini. Ini jadi pertanyaan bagi masyarakat, ya. Loh, ini benar nggak nih? Kalau benar, ayo kita cicipi dulu. Mestinya begitu kan? Cicipi dulu dong, kue ini benar nggak? Pahit nggak? Bahannya nggak beracun? Ya kan, hasil mekanismenya dibuat dengan benar, ya, tidak abal-abal, harusnya begitu. Itu di mana dilakukan di disebut terbuka apa tadi Pak Rizal, istilahnya pengujian itu bukan uji forensik, jadi gelar perkara. Ya, gelar perkara. Nah, di perkap itu ada aturan. Ketika kue ini udah jadi, nggak bisa diumumkan, nggak bisa diponis bahwa kue ini bagus, manis, juara lah. Pokoknya kalian nggak usah menyangsikan, nggak begitu. Kue itu harus digelar perkara, diuji gitu loh, dicicipi, dites, ya kan, bahan-bahannya dari apa, bener nggak bahan-bahannya, ya, yang termasuk diantaranya ijazah, ya, skripsi segala macam, ya, bener nggak nih, ya, jangan bahannya abal-abal, sudah jadi kue dipoles sedemikian rupa, diinfokan, wah ini juara nih kue. Nah, ini kemarin yang terjadi seperti itu, makanya TPUA dan teman-teman yang lain protes untuk ada gelar perkara khusus. Cuma disayangkan, saya sebagai pengamat hukum juga menyayang sebagai praktisi ya, yang pernah mengikuti beberapa gelar perkara, ya, gelar perkara khusus dan gelar perkara biasa itu sebetulnya hampir sama aja. Ini disebut khusus karena sebelumnya nggak ada gelar perkara, nyari nama aja ini. Di undang-undang KUHP tuh nggak ada, ya, nggak ada. Ya, munculnya nanti ada di Perkap, ya kan? Oke lah, jadilah gelar perkara khusus. Sebetulnya ini sama aja dengan gelar perkara. Nah, mekanismenya untuk pembuatan kue, mekanismenya untuk menyatakan bahwa hasil Lebrim itu dibawa di gelar perkara,
diuji sama teman-teman yang hadir, di siapa pelapor, terlapor, siapa saja yang punya kepentingan, ya, termasuk para ahli. Nah, di situ harus diuji. Nah, kemarin apa yang terjadi? Kayaknya sepertinya kalau saya perhatikan, ya, saya dengar dari medsos dan teman-teman, kebetulan Pak Riga juga ada, pernah diskusi kita seperti apa. Yang paling menjadi sorotan saya adalah, kok ijazah yang disebut asli menurut Revkrim itu kemana, di mana? Ijazah itu bagian, ya, bagian dari adonan yang dibuat kue. Kuenya ada, diperlihatkan, tapi bahannya apa nggak ada. Kalau ijazahnya nggak dibawa, nggak bisa diteliti, nggak bisa diuji, nggak bisa dikomentari, nggak bisa di apa-apa, nggak ada. Kalau nggak ada ya susah. Termasuk adonan-adonan lain atau bahan-bahan lain, yaitu apa? Seperti hasil skripsinya, itu bahan-bahan dukungan yang ada di UGM. Nah, kedua persoalan ini nggak pernah hadir. Ya, akibatnya apa? Akibatnya tidak maksimal untuk menyatakan tidak valid. Kalau saya katakan tidak valid untuk menyatakan hasil Revkrim itu adalah benar adanya hasil Revkrim itu identik. Karena bahan-bahan pembuatan Revkrim tidak muncul, tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa diuji, tidak bisa dites, tidak bisa dikomentari. Mekanisme, ya, untuk membuat adonan untuk menjadi kue yang hasil Revkrim juga tidak ada, ya, tidak jelas. Ya, ini masalah besar. Makanya menurut saya, apakah hasil Revkrim sekarang yang sedang masih juga memang di apa namanya, diperiksa lagi atau mungkin dipertimbangkan lagi, ya. Ya, ini belum final. Ya, jangan salah, ini belum final. Nanti kita lihat aja, kita tunggu hasilnya seperti apa. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada pihak kepolisian, ya, penyelidik dan Bareskrim, ya. Coba perhatikan, ya, mekanisme tadi, ya. Yang kurang itu harus segera ditutup, ya. Bahan-bahan yang memang harus hadir untuk melengkapi bahwa Revkrim ini adalah juara, bagus, asli, juga harus hadir di situ. Harus semuanya ada pengujian, penelitian yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang juara lah sebut. Karena ini, ingat ya, ini masalah pidana. Pidana itu menjunjung tinggi, mengedepankan pembuktian material, kebenaran material. Pidana itu mengedepankan itu. Apa itu pembuktian material atau yang disebut kebenaran yang substansial material? Itu bukti-bukti di situ harus betul-betul diuji, ya, harus betul-betul dipaparkan semuanya sampai tidak ada yang tertinggal kalau perlu. Tidak ada yang dikesampingkan, tidak ada yang quote and quote diumpetkan. Nggak bisa ijazah yang pegang Pak Jokowi diumpetin, nggak bisa. Harus dibuka, ya. Ini kebenaran material yang diuji, ya. Kalau ini masih seperti kemarin kejadiannya, ya hati-hati. Untuk pihak kepolisian juga jadi obstruction of justice. Kalau hasilnya itu malah merugikan satu pihak, ya. Ini ada dua pihak kan, bisa saja merugikan satu pihak. Kalau mekanisme adonan tidak dilakukan dengan baik, bahan-bahan juga tidak jelas, nah ini bagi kepolisian juga bisa jadi bumerang, seperti sudah pernah dilakukan TPUA sebelumnya, yaitu ada pelaporan kepada Propam, ya. Ini nanti ranah Propam, ranah lain lagi, beda dengan Wasidik. Kalau Wasidik itu internal, ya, pengawasan internal terhadap penyelidikan. Kalau Propam sudah terkait dengan SOP kinerja dari penyelidik, dan kalau ada hal-hal yang kesengajaan memang dilakukan untuk merugikan pihak-pihak yang berperkara, ya,
itu bahkan bisa terkena pidana kalau ada kelihatan kesengajaan, kekeliruan, tapi dia tahu dibiarkan, apalagi kesengajaan ya, itu bisa kena ya. Jadi sekarang kita menunggu ya, masih menunggu ya. Kita belum terus terang lah. Jangan ada pihak-pihak yang berpesta dulu dengan ditingkatkannya Polda Metro Jaya ke penyidikan dianggap selesai, karena juga di Bareskrim dianggap selesai. Dia Bareskrim belum selesai. Tunggu dulu, karena begitu itu keluar, kalau Bareskrim menyatakan bahwa ini perlu dilakukan penyidikan lanjutan karena ada pihak-pihak yang berbeda pendapat, ada mekanisme yang kurang, ya ujungnya mungkin bukan lab krim ulang ya. Saya kira kalau saya tidak kebayang kalau Bareskrim membuat lab krim ulang gitu kan. Belum ada dalam sejarah, tapi intinya begini aja. Ya sudah, jalankan aja. Karena ini ada para pihak yang tidak setuju, ya kalau begitu Anda silahkan bertarung di pengadilan, tingkatkan konteks penyidikan. Nah, kalau ini yang terjadi ya Polda Metro Jaya ya juga harus hati-hati ya, jangan merasa bahwa wah itu mah bagian ranah Bareskrim, bagian masalah ijazah, kami bagian kaitan dengan masalah-masalah penghinaan segala macam dan lain sebagainya ya, beda delik misalnya, kami jalan terus. Tidak bisa, karena teori sebab akibat itu, causality itu juga ada tertanam di dalamnya. Jadi si penyebab ini harus nunggu dulu, akibat ini harus nunggu dulu dari penyebabnya apa, selesaikan dulu penyebabnya ya, yang ada di Bareskrim. Saya pikir itu masih jauh, masih panjang ya. Menurut saya nih persoalan ijazah palsu ini ya kan ya masih bisa ditonton oleh masyarakat banyak dengan harap-harap cemas, saya kira begitu ya.